Kita dari Papua. Kita dari Papua. Terima kasih Papua sudah masuk. Kita dari Papua minta solusinya, Pak. Pak Edi, saya punya puyuh. Saya kasih minum vitamin, minuman khusus puyuh, tapi masih tetap produksinya tetap menurun. Produksi menurun. Produksinya menurun ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Salam beraktivitas kesehariannya. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap lancar aktivitasnya. Walaupun kita agak sedikit lelah, agak sedikit capek ya. Cuman mudah-mudahan capeknya kita terbayar dengan hobi kita, guys. Capeknya kita terbayar dengan hobi kita, guys. Hari ini kita pagi-pagi memanen telur. Jadi malam tadi itu nggak sempat ya. Sebenarnya bagusnya malam ya, biar supaya nggak terkontaminasi dengan yang lain-lain. Itu harusnya malam. Jadi kalau pagi-pagi seperti ini nih sebenarnya kurang bagus ya. Nanti takutnya terkontaminasi dengan yang lain-lain. Nah, rekan-rekan, coba kita hari ini apa ini ya? Dari mana? Kawan-kawan kita. Kita dari Papua. Kita dari Papua. Terima kasih Papua sudah masuk. Kita dari Papua minta solusinya, Pak. Pak Edi, saya punya puyuh. Saya kasih minum vitamin, minuman khusus puyuh, tapi masih tetap produksinya tetap menurun. Produksi menurun. Produksinya menurun ya. Biasanya kalau produksi menurun tuh gini. Yang pertama, dilihat dulu puyuh ini umurnya sudah berapa tahun, Mas. Kalau untuk menurun itu biasanya puyuh itu di masa-masa subur ya. Masa-masa subur itu kalau nggak salah 8 bulan, 7 bulan masa-masa subur, masa-masanya bagus. Masa-masanya bagus itu di umur-umur dari mulai bertelur sampai 7 bulan, 8 bulan itu bagus. Tapi kalau sudah setahun ke sana, memang produksinya itu menurun. Ya menurunnya itu ya nggak jauh-jauh amat. Paling-paling ya 10%, 15% itu menurunnya. Paling-paling segitu. Kalau untuk produksi puyuhnya itu, produksi telurnya itu, menurunnya ya paling-paling ya nggak jauh juga sih. Cuman kan kalau masih di 8 bulanan itu masih gimana ya, masih sekitar 90-an% lah itu. Bisa 90%, terkadang malah bisa 95% di masa-masa subur. Cuman kalau sudah 8 bulan ke sana, 9, 10, setahun ke sana itu memang sudah biasanya menurun. Bukan berarti drop. Kalau menurun beda ya, beda. Nah, biasanya dari situ pemicunya apa? Ya iklim bisa juga. Terus kemudian apa ya? Pakan bisa juga. Jangan salah-salah. Pakan saya pakai pakan pabrikan, Mas. Terkadang pakan yang kita beli hari ini esok hari sudah beda. Beli lagi jarak seminggu lagi beda. Bedanya apa biasanya? Mungkin pakan itu kelamaan di toko, terus sampai di kita berjamur. Itu pernah saya seperti itu, pernah saya. Terus kemudian permasalahan-permasalahan yang timbul, stres bisa juga. Terus kemudian dari faktor cuaca, iklim, pancaroba itu bisa juga. Ya cuaca, iklim, pergantian, pancaroba itu ya satu ini ya. Satu apa ya, satu permasalahan ya, pergantian iklim lah gitu. Itu biasanya memang berpengaruh di situ. Jadi kalau dari awal coba kita pahami puyuh ini sudah umur berapa bulan, sudah umur berapa tahun. Kalau dianya memang sudah lebih dari setahun dia menurun produksinya, yaitu wajar. Cuman kalau menurunnya itu drastis betul, menurunnya itu banyak betul, yaitu perlu kita curigai juga ada apa di situ. Terus sudah dikasih vitamin, ternyata masih juga.
menurun. Nah, terus solusinya gimana? Yang ditanyakan solusi kawan, ini saya taruh telur dulu ya. Itu tadi langkah-langkahnya, beberapa penyebabnya bisa jadi seperti itu. 1, 2, 3, hari ini ada 3 piring telur tetas. Nah, solusinya gini kawan, kalau menurut saya. Di pagi hari, ya tentu mungkin saya sering sampaikan, coba di kandangnya ini populasinya berapa. Itu dulu, populasinya berapa. Kemudian rumus isi kandang mungkin sudah paham semuanya. Jadi panjang kali lebar dibagi 200 itu untuk menentukan isi di dalamnya. Jangan lebih dulu. Kalau lebih ya nanti kayak gitu, nggak stabil telur. Telur nggak stabil, kemudian apa ya, bisa besar kecil, kemudian produksinya bisa menurun kalau terlalu kebanyakan isi di dalamnya. Terus kemudian solusinya begini kawan, kalau menurut saya yang ada di Papua, semuanya keluarga besar yang ada di Papua, masyarakat yang ada di Papua, terima kasih sekali. Yang bagian paling mana? Timur ya? Timur atau barat? Nah itu. Jadi solusinya begini. Di jam-jam seperti ini, di jam pagi, itu kita sortir ya kawan. Kita sortir kalau memang ini produksinya menurun drastis, betul loh ya. Ada apa kan gitu. Kita sortir saja di pagi hari. Seperti ini caranya. Nah, kita sortir kawan, ya memang kita harus capek sedikit. Kita pegang di bagian dekat duburnya, di perutnya. Ini ada nggak kira-kira telur yang mau keluar hari ini? Ada terasa di sini kawan. Terasa di sini. Nah ini terasa ya. Ini telur yang akan keluar di hari ini sudah ada di sini. Sudah bisa kita pencet di sini, ada keras, ada bulat. Kita periksa dengan tangan itu dengan gimana ya? Dengan kita keliling-kelilingkan tangan gitu loh. Jadi kita tahu di sini. Nah, ini nanti sudah keluar. Nah, yang belum belum ngopi nih pagi-pagi, serak suaranya. Yang belum ada tanda-tanda mau bertelur, itu sebaiknya kita pisah kawan. Sebaiknya kita pisah. Kita karantinakan. Terus itu. Nah, itu dilakukannya kapan? Di pagi hari seperti ini. Mulai jam 8, 9, 10, 11, 12. Jam 1. Selesai jam 1. Selesai nggak selesai, berhenti. Karena apa? Di jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, puyuh mulai produksinya mulai keluar. Jangan dia terganggu. Artinya kita menyortir dia itu di pagi hari saja. Kita sortir. Yang mana yang mau bertelur, yang mana yang enggak, itu nanti ketahuan di perutnya. Kemudian kita pisah, kita karantinakan. Yang belum bertelur, yang tidak bertelur, yang ada kendalanya produksinya itu menurun. Kita periksa apakah dia badannya kurus, ataukah dia sakit, ataukah dianya nafsu makan kurang, ya nafsu makan kurang ya sakit di situ tadi ya. Terus kemudian seperti apa Pak setelah dipisah? Setelah dipisah kalau saya biasanya pakan, saya berikan pakan yang bagus, biasanya rata-rata itu apa ya, berat badannya menurun biasanya, kurus biasanya. Nah, setelah itu kita berikan pakan yang bagus, kita los, kita push lagi, mungkin sekitar seminggu lagi biasanya dia bertelur. Gitu kawan. Kalau solusi dari saya, ya namanya kita berbagi pengalaman, kita berbagi apa ya, sharing di sini bukan berarti saya yang paling pinter ya. Saya berbicara kayak gini berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Ya, jadi kalau pagi-pagi kita sortir dulu, kita pisahkan dulu, terus kemudian setelah kita pisahkan kita berikan pakan yang bagus, kemudian dia gemuk, kemudian dia normal, maka nanti boleh kita campurkan kembali, terus kita berikan pakan yang seperti biasa kembali. Ya, mungkin sedikit pengalaman saya untuk berbagi dengan rekan-rekan khususnya yang ada di Papua. Paling jauh ini, ya rekan kita di Papua. Mungkin ya ada yang beranggapan ternyata ada di Papua yang ternak puyuh ya, terus harganya berapa? Nah kan kita kenal kan kalau untuk di wilayah-wilayah Papua itu kan apa ya? Saya melihat di YouTube, saya melihat di informasi-informasi itu di sana itu memang harga itu memang mahal ya. Tapi ya setidaknya di mana tempat ya pasti semuanya menyesuaikan antara harga pakan, antara harga telur itu
semuanya saya rasa imbang dan itu menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Ya, mungkin hanya itu tadi rekan-rekanku semuanya, coba dipisah dulu, terus nanti dikarantinakan, disortir lah intinya, nanti dikarantinakan, terus kemudian dikasih pakan yang bagus, dikasih vitamin. Ya, kalau enggak ya nanti air gula merah itu juga mampu meningkatkan stamina lagi. 3 hari berturut-turut kita kasih air gula merah, tapi jangan terlalu kental kawan. Kalau terlalu kental nanti malah apa ya, kurang bagus malahan. Ya, sedikit saja gula merahnya. Terus kemudian pakan kita los kembali menggunakan pakan pedaging yang bagus, ya pedaging yang bagus. Nah, nanti dia gemuk, mudah-mudahan cepat teratasi seperti itu kawan. Saya yakin kalau memang kita rajin, kalau memang kita mampu melakukan itu, biasanya nanti pulih biasanya. Kalau nggak pulih Pak, ya sudah, jual akhir saja. Daripada kita nanggung pakannya, nah, apa boleh buat gitu. Ya, mungkin hanya itu rekanku semuanya. Terima kasih yang dari Papua. Ini sekedar membantu. Mungkin ya memang betul-betul kalau kita lagi nggak kondusif ya kita pengen saran dari mana-mana. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya. Terima kasih yang sudah masuk di channel saya. Terima kasih yang sudah bergabung, yang masih tahap-tahap belajar ya. Ayo tetap semangat untuk berjuang untuk masa depan kita. Mudah-mudahan sukses semuanya. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.